Nak, hah? Jajan. Yeay, aing ah. Bab 2231 sampai bab 2235. Saat Ye Chen menyebutkan angsa panggang, ekspresi Liu Jiahui dan Fang Jiaxin tiba-tiba berubah. Sebagai penduduk asli Hong Kong, Lau Ka-fai dulunya paling menyukai angsa panggang. Namun sejak dia mengetahui bahwa Chen Zhaozong, seorang pengusaha berbakat, telah menjual angsa panggang di Chinatown Amerika selama 20 tahun, dia membenci angsa panggang. Karena selama dia memikirkan angsa panggang, dia akan memikirkan Chen Zhaozong. Selama dia memikirkan Chen Zhaozong, dia akan memikirkan Fang Jiaxin yang kawin lari dengannya dan memberitahukannya kepada semua orang di Hong Kong. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin tertekan adalah wanita seperti Fang Jiaxin, yang tidak punya jari di mata air, rela mengikuti Chen Zhaozong dan berjualan angsa panggang di Chinatown selama beberapa tahun. Hal ini membuatnya merasa sangat terluka dalam hidupnya, jantung. Siapapun yang pernah disakiti, sekuat apapun kelihatannya di permukaan, pasti rapuh hatinya, atau rapuh dalam aspek tertentu. Meskipun Liu Jiahui kuat dan memiliki status transenden di Pulau Hong Kong, semakin dia seperti ini, semakin dia peduli dengan suami yang tidak setia yang dia kenakan saat itu. Ini juga mengapa Fang Jiaxin tampak malu. Dia sangat disayangi oleh Liu Jiahui selama bertahun-tahun, dan setelah melahirkan putra Liu Jiahui, dia bahkan lebih disayangi oleh Liu Jiahui. Namun, hanya kejadian tahun itu yang selalu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa itu selalu menjadi ladang ranjau Liu Jiahui, dan alasan mendasar mengapa Liu Jiahui mengisolasi dirinya dari asetnya adalah karena keberadaan ladang ranjau ini. Jika bukan karena kejadian ini, dia akan menjadi orang paling penting dan paling dipercaya Liu Jiahui, dan aset Liu Jiahui secara alami akan menjadi setengah miliknya. Ini adalah langkah yang salah dan langkah yang salah. Melihat ekspresi halus di wajah kedua orang itu, Ye Chen merasa lucu di dalam hatinya, tetapi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa dengan kalian berdua? Apakah ada yang salah dengan angsa panggang itu?" Liu Jiahui berkata dengan canggung, "Tidak, tidak, ini terutama karena tidak ada seorang pun di rumah hari ini. Siapkan angsa panggang, jika Tuan Ye suka memakannya, saya akan menyiapkannya malam ini." "Oke." Ye Chen mengangguk dan menghela nafas, "Saya suka yang renyah dan tekstur angsa panggang yang paling berminyak, dipadukan dengan rasa manis, jus osmanthus beraroma manis dari Kouwer sangat otentik." Ekspresi Liu Jiahui menjadi semakin tertekan. Dia bahkan merasa bahwa Ye Chen sengaja mengangkat angsa panggang itu ke merangsang dia. Namun, jika dipikir-pikir, tidak banyak orang yang mengetahui tentang Chen Zhaozong yang menjual angsa panggang di Amerika Serikat. Lagi pula, berita bahwa Chen Zhaozong akan dideportasi baru saja dirilis olehnya. Ketika dia dibebaskan, dia tidak mengungkapkan apa yang dilakukan Chen Zhaozong di Amerika Serikat. Jadi, memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega, berpikir bahwa Ye Chen mungkin saja menyebut angsa panggang. Kemudian, dia memaksa dirinya untuk meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Tuan Ye cukup berpengetahuan tentang masakan Kanton. Kalau begitu, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan lebih banyak air garam, angsa panggang, dan merpati panggang malam ini." Ye Chen puas. Dia tersenyum, mengacungkan jempol dan berkata, "Tuan Liu benar-benar teliti dalam pekerjaannya. Sejujurnya, ketika saya masih kecil, saya pergi ke Pulau Hong Kong bersama ayah saya. Meskipun banyak kenangan yang dimiliki kabur, saya masih ingat angsa panggang baru." Liu Jiahui bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, saya ingin tahu apakah Tuan Ye masih ingat restoran angsa panggang mana yang dia miliki ketika dia masih kecil? Jika masih buka, saya akan bertanya pelayan yang akan membelikannya untukmu." Ye Chen mengangguk. Dia mengangguk, memikirkannya sejenak, dan berkata dengan wajah serius,
Jika aku ingat dengan benar, restoran angsa panggang itu seharusnya bernama Chenji Roast Goose. Aku benar-benar bisa saya tidak ingat lokasi spesifiknya. Tapi saya masih ingat rasanya, baru. Lagi pula, rasanya sungguh luar biasa. Saya masih memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Chenji Roast Goose adalah restoran angsa panggang yang dibuka oleh ayah Chen Zhaozong di Hong Pulau Kong. Orang tua itu telah bekerja keras selama beberapa dekade dan telah menjadikan Chenji Roast Goose sebagai merek angsa panggang paling terkenal di Pulau Hong Kong. Bahkan telah masuk dalam daftar restoran Michelin terjangkau di Pulau Hong Kong selama bertahun-tahun berturut-turut, menjadikannya itu sangat terkenal di Pulau Hong Kong. Ketika Liu Jiahui mendengar kata-kata Ye Chen, dia ingin menamparkan kedua mulut besarnya di tempat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya. Wow, saya orang yang bermulut kejam. Saya bersikeras bertanya padanya apa nama tokonya. Ekspresi Fang Jiaxin menjadi lebih canggung dan sedikit menakutkan. Ye Chen baru saja menyebut angsa panggang. Tapi dia juga menyebut angsa panggang Chenji. Bukankah ini sama dengan bermulut besar dan menamparkan wajah dirinya sendiri dan Liu Jiahui? Melihat ekspresi mereka membeku, Liu Manqiong, yang duduk di hadapan Ye Chen dan selalu memasang wajah dingin, tiba-tiba tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Liu Jiahui segera berbalik untuk menatap Liu Manqiong dan bertanya dengan marah, "Apa yang lucu?" Liu Manqiong mengangkat bahu, "Awalnya tidak ada yang lucu. Tapi reaksi kalian berdua sangat lucu. Saya hanya ingin makan angsa panggang. Mengapa kalian semua bereaksi begitu keras?" Liu Jiahui berkata dengan marah, "Tuan Ye tidak tahu alasannya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu?" "Saya tidak tahu," Liu Manqiong berkata dengan tenang. "Saya baru saja datang kembali setiap malam. Tidurlah. Aku belum banyak berhubungan denganmu. Bagaimana aku bisa tahu apa hubungan antara kamu dan angsa panggang?" Liu Jiahui sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Dia tahu bahwa putrinya berpura-pura bingung. Tetapi dia tidak dapat berbicara terlalu jelas. Jadi dia menoleh ke Ye Chen dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya ingin tahu apakah makanan lain sesuai dengan keinginan Anda." "Bagus sekali." Ye Chen mengangguk, meletakkan sumpitnya, menamparkan bibirnya, dan berkata dengan serius dan dengan sedikit penyesalan, "Akan sempurna jika ada angsa panggang." Ketika Liu Manqiong mendengar ini, dia tidak bisa menahannya, kembali lagi dan tertawa terbahak-bahak. Saat senyuman dinginnya muncul, dua lesung pipit berbentuk buah pir muncul tanpa alasan, dipasangkan dengan penampilan cantik klasiknya, sungguh keindahan yang mampu menenggelamkan ikan atau angsa liar. Liu Jiahui hampir malu, memelototi Liu Manqiong dan memarahi, berhenti tertawa. Oke. Liu Manqiong menyembunyikan senyumnya, tetapi masih menatap Ye Chen sambil tersenyum dan bertanya kepadanya, "Tuan Ye, kamu benarkah tidak apakah Anda sengaja menyebutkan cerita angsa panggang?" Ye Chen berpura-pura bingung dan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, "Nona Liu, saya tidak mengerti maksud Anda." Liu Manqiong sedikit menyipitkan mata indahnya dan menatap Ye Chen. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Mengapa menurutku kamu berbohong padaku?" "Benarkah?" Ye Chen bertanya dengan serius. Liu Manqiong mengangguk dan berkata, "Kamu memilikinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak, aku tidak punya." Liu Manqiong berkata dengan agresif, "Kamu jelas memilikinya." Setelah mengatakan itu, Liu Manqiong bertanya lagi kepadanya, "Apakah kamu mencoba menahannya? Apakah kamu tersenyum?" "Tidak," Ye Chen berkata dengan tegas dan serius. "Mengapa saya harus menahan senyumku?" Liu Manqiong memandang Ye Chen dan berkata dengan penuh arti, "Karena kamu jelas tahu apa angsa panggang. Itu lelucon, dan kamu selalu menjadi orang yang mengungkitnya. Jadi kamu harus menyimpannya di dalam hati. Sebagai pemrakarsa, bagaimana mungkin kamu tidak ingin tertawa?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Nona Liu, sejujurnya,
saya telah menerima pelatihan profesional. Ya, saya tidak tertawa dalam keadaan normal. Saat dia mengatakan itu, Ye Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak tertawa dalam keadaan normal kecuali aku tidak bisa menahannya, hahaha. Ye Chen tiba-tiba tertawa, membuat Liu Jiahui dan Fang Jiaxin terlihat kaget sekaligus marah. Baru setelah itu mereka mengerti bahwa alasan mengapa Ye Chen terus menyebut angsa panggang bukan karena dia melewatkan rasa yang dia katakan, tetapi karena dia sengaja menggoda mereka. Namun, Liu Manqiong tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak melihat perubahan tajam Ye Chen yang tiba-tiba. Kedua orang yang saling berhadapan tertawa diam-diam. Wajah Liu Jiahui menjadi semakin jelek saat keduanya tertawa. Setelah beberapa saat, dia membanting meja, menatap Ye Chen dan berteriak dengan marah, Tuan Ye, sejak kita bertemu, saya telah memperlakukan Anda dengan sopan dan memperlakukan Anda sebagai tamu, tetapi mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda melakukan ini? Kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Ye Chen tidak gugup sama sekali, dan tersenyum ringan. Menyinggungmu, Tuan Liu? Apa maksudmu? Meskipun ini rumahmu, kamu bahkan tidak bisa menghentikanku untuk tertawa, benar? Liu Jiahui berkata dengan wajah memerah, saya mengundang Anda ke rumah saya untuk mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Tidak membiarkan Anda mengambil kesempatan untuk mengolok-olok saya, ini terlalu kasar, Ye Chen berkata dengan polos. Tuan Liu, apa maksudmu dengan ini? Alasan kenapa aku tertawa barusan adalah karena Nona Liu membuatku tertawa. Kami berdua masih muda. Saat dia tersenyum, aku juga ingin tertawa. Apakah ada masalah dengan ini? Liu Jiahui berkata dengan marah. Tapi kamu jelas tahu apa arti angsa panggang? Bukankah apa yang kamu katakan tadi berarti kamu mengakui bahwa kamu melakukannya dengan sengaja? Wajah Ye Chen penuh kebingungan. Angsa panggang hanyalah angsa panggang? Apalagi maksudnya selain bisa dimakan? Alasan mengapa saya mengatakan ini sekarang adalah karena saya pikir Liu sengaja menggoda saya dan ingin melihat apakah saya dapat menahan tawa. Jadi saya memutuskan untuk bermain-main dengannya untuk meningkatkan saling pengertian. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Liu Manqiong dengan sangat serius dan berkata, merupakan kehormatan bagi saya. Untuk bisa membuat gadis cantik seperti Nona Liu tersenyum, terus terang. Orang dahulu sering berkata, wanita cantik, Anda seorang pria sejati. Ketika saya melihat Nona Liu, tentu saja saya ingin sedikit pamer. Apakah ini salah? Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Liu Manqiong terasa sedikit tidak wajar. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen tiba-tiba akan mengalihkan topik pembicaraan ke dirinya sendiri. Dan selain ejekan, sepertinya ada sedikit keseriusan dalam hal ini. Kata-kata Liu Jiahui dia sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah Ye Chen sengaja menggoda dirinya sendiri atau apakah dia benar-benar berusaha menyenangkan putrinya. Jika itu yang pertama, dia pasti tidak akan bisa untuk menanggungnya karena amarahnya, dan dia harus mengikuti Ye Chen ingin menyelesaikan akun. Jika tidak, bagaimana dia bisa layak dengan statusnya saat ini? Terlebih lagi, istrinya duduk di seberangnya. Jika dia diejek di depannya, di mana dia harus meletakkan wajah lamanya, tetapi jika itu adalah masa depan atau semuanya berjalan persis seperti yang saya harapkan. Karena ide awal saya adalah mengeluarkan putri yang dingin itu dan membiarkannya mengambil jiwa Ye Chen. Lalu menyerang selagi setrika panas dan bicaralah dengan Ye Chen. Selesaikan kerjasama. Setelah kerjasama selesai, berdasarkan karakter putrinya, dia tidak akan pernah memberi Ye Chen kesempatan untuk mengambil keuntungan. Dengan cara ini, dia akan menjadi pemenangnya dengan tawa terakhir. Orang lain akan mengatakan bahwa trik semacam ini tidak disebut apa-apa, serigala. Namun dalam pandangan Liu Jiahui, ini jelas merupakan ahli umpan yang memancing dengan umpan simulasi. Untuk memancing buatan manusia biasa, selain alat pancing,
Anda juga perlu menyiapkan berbagai umpan dan bahan sarang, dan berusaha segala cara untuk membiarkan ikan masuk ke dalam air terlebih dahulu. Saat ikan membuka mulutnya, banyak pemula yang memancing 10 pon bahan sarang untuk menangkap setengah pon ikan. Namun Lure Master berbeda. Lure Master hanya menggunakan umpan palsu. Ikan memakan umpan palsu ke dalam mulutnya dan ditangkap. Umpan dapat digunakan kembali setelah dibongkar. Selama teknologinya bagus, dapat digunakan kembali tanpa batas waktu, tanpa membayar biaya tambahan apapun. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak berani terus berdebat dengan Ye Chen tentang masalah ini. Bagaimanapun, dia masih berencana untuk memancing isi ping adalah ikan besar, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak terjatuh dengan Ye Chen. Selama Ye Chen tidak menjelaskan bahwa dia hanya menertawakan dirinya sendiri, kura-kura hijau, maka dia harus memperlakukannya seolah-olah dia tidak mengetahuinya. Jadi, dia segera mengubah ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, "Itu dia, Tuan Ye, sepertinya saya salah paham. Saya akan menghukum diri saya sendiri dengan minuman." Setelah mengatakan itu, dia segera mengambil gelas wine dan meminum semua white wine yang ada di gelas tersebut. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa angsa panggang saja akan membuat Tuan Liu begitu tidak bahagia. Dalam hal ini, maka jangan makan angsa panggang di malam hari, Liu." Jiahui tidak menyangka Ye Chen tidak bisa meninggalkan kata angsa panggang di bibirnya. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan berkata sambil tersenyum, Oke, saya akan minta seseorang menyiapkan makanan barat di rumah malam itu, Marvin." Melambaikan tangannya, memandang Liu Manqiong dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah Nona Liu akan mengajak saya berkeliling Pulau Hong Kong pada sore hari? Jika memungkinkan, bagaimana kalau kita makan bersama di luar pada malam hari, Liu?" Manqiong dibuat bingung oleh Ye Chen. Dia sangat yakin bahwa Ye Chen mengetahui kiasan di balik angsa panggang, jadi dia sengaja menuntunnya untuk mengakuinya. Tapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia bermain dengan ayahnya, dia sebenarnya masalahnya diselesaikan lagi. Pada saat inilah Liu Manqiong merasa bahwa pemuda bernama Ye di depannya itu pasti tidak sederhana. Bahkan, dia mulai meragukan tujuan Ye Chen datang ke Pulau Hong Kong. Jika dia benar-benar datang untuk membahas kerjasama ya, mengapa dia meraih tangan ayahnya dan menyodoknya berulang kali? Orang ini sepertinya sengaja mencoba membuat ayahnya tidak nyaman. Memikirkan hal ini, dia juga ingin mengetahui tujuan sebenarnya Ye Chen. Jadi dia berkata dengan sangat sigap, "Karena Tuan Ye ingin makan di luar pada malam hari, saya akan mengajak Anda mencoba beberapa makanan ringan asli Hong Kong." "Oke," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Setuju, Liu." Jiahui melihat ekspresi tersenyum Ye Chen saat ini, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Sebenarnya, dia tidak yakin apakah Ye Chen sengaja menyindir dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin membahasnya lebih dalam. Saat ini, menurut rencananya, hari ini, biarkan Ye Chen dan Liu Manqiong mengenal satu sama lain terlebih dahulu, lalu beri mereka waktu berduaan. Besok pagi, saya akan membawa Ye Chen langsung ke perusahaan dan mulai membicarakan kerjasama dengan dia. Berpikir dalam hati, selama kerjasama bisa dinegosiasikan, orang yang bernama Ye ini tidak masalah apakah dia menyindir atau tidak. Tetapi jika kerjasama tidak bisa dinegosiasikan, maka saya pasti tidak bisa menderita ruginya menjadi bodoh. Sejak dia tiba di Pulau Hong Kong, jika dia ingin pergi dari sini, dia pasti harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, dia segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kalian berdua, anak muda, bisa makan di luar sendirian malam itu. Kami sudah tua dan tidak terbiasa makan di luar, jadi kami tidak akan bergabung dengan kalian." Sambil berbicara, dia memandang Liu Manqiong dan berkata, "Manqiong, biarkan Amin menemanimu dalam iring-iringan mobil sore ini. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja langsung padanya." "Tidak perlu,
Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya akan mengantar Tuan Ye ke sana. Jangan biarkan Amin mengikuti kita. Ada terlalu banyak orang dan itu tidak akan nyaman." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Tuan Ye?" Ye Chen tahu bahwa Liu Manqiong ingin mencari kesempatan untuk mengetahui pantatnya secara pribadi. Jadi dia mengikutinya dan berkata, "Tentu saja saya dengan tegas mendukung semua keputusan Nona Liu." Liu Jiahui akhirnya merasa lega saat melihat Ye Chen sepertinya sudah memiliki perasaan terhadap putrinya. Ikan sudah berbicara, selebihnya tergantung kapan dia menggigit kailnya. Setelah minum cukup anggur dan makanan, Liu Jiahui berkata, "Tuan Ye, ada yang harus saya lakukan ketika saya pergi ke grup di sore hari. Jadi saya tidak akan menemani Anda, saya akan membiarkan Manqiong menemani Anda berjalan-jalan di sekitar Hong Pulau Kong." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Jika Tuan Liu ada urusan, pergi saja dan lakukan. Nona Manqiong akan bersamaku." Liu Jiahui mengangguk puas dan memberitahu putrinya, "Manqiong, Anda harus membantu saya menghibur Tuan Ye." Liu Manqiong juga tidak melakukannya. Dia tidak jelas dan bertanya langsung, "Kapan sumbangan 50 juta yang Anda janjikan kepada saya akan diatur?" Liu Jiahui berkata dengan santai, "Selama Anda patuh, dalam 3 hari, saya akan meminta Departemen Keuangan mentransfer uang ke rekening yayasan Anda. Ayo." Liu Manqiong mengangguk. "Tuan Ye di sini untuk bersaksi. Anda harus menepati janji Anda." "Itu wajar," Liu Jiahui berkata dengan wajah serius. "Anda dan saya telah berada di sini selama bertahun-tahun. Kapan Anda menepati janji Anda? Pernahkah Anda mempercayainya?" Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tiba-tiba merasa jijik. Ye Chen tidak tahu berapa kali Liu Jiahui melanggar janjinya dalam hidupnya. Tetapi dia tahu bahwa Liu Jiahui telah mengingkari janjinya kepada ayahnya setelah ayahnya meninggal. Namun, Liu Manqiong tidak mengetahui hal ini. Ketika dia mendengar Liu Jiahui mengatakan ini, dia merasa lega dan berkata, "Itu bagus, Ye." Chen memandang Liu Jiahui dan ingin bertanya padanya apakah dia masih mengingat Ye Changying. Apakah dia masih teringat perjanjian antara dia dan Ye Changying. Tapi pikirkan baik-baik, jika Anda menanyakan hal ini sekarang, Liu Jiahui pasti akan menebak bahwa dia datang ke Pulau Hong Kong kali ini untuk Chen Zhaozong, bukan untuk membahas kerja sama dengannya. Bahkan mungkin saja dia memikirkan ayahnya, dikombinasikan dengan nama belakangnya Ye dan kemiripannya dengan ayahnya, untuk menyimpulkan identitasnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen untuk sementara menekan dorongan ini. Dia terbang lebih dari 10.000 km ke Pulau Hong Kong. Dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya dengan mudah, itu tidak menyenangkan. Jadi, dia memandang Liu Manqiong dan berkata sambil tersenyum, "Nona Liu, karena makanannya sudah selesai, mengapa kita tidak pergi dulu?" Liu Manqiong mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Ye Chen berdiri dan berkata kepada Liu Jiahui dan Liu Jiahui. Fang Jiaxin berkata, "Tuan Liu, Nyonya Liu, terima kasih atas keramah tamahan Anda yang hangat. Nona Liu dan saya pergi jalan-jalan." Liu Jiahui berkata sambil tersenyum, Oke. Kalau begitu Tuan Ye akan bersenang-senang dengan Manqiong dulu, mari kita bicara tentang bisnis besok." Ye Chen dan Liu Manqiong keluar dari restoran bersebelahan. Liu Manqiong berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, harap tunggu sebentar. Saya akan naik ke atas untuk mengambil sesuatu." Ye Chen bertanya padanya, "Nona Manqiong, Anda membutuhkan saya, bisakah Anda membantu?" "Tidak," Liu Manqiong berkata dengan santai, "ini hanya beberapa barang pribadi. Harap tunggu saya di sini, Tuan Ye, saya akan segera turun." Ye Chen mengangguk, "Oke." Liu Manqiong naik lift ke atas. Setelah beberapa saat, dia keluar dari lift sambil memegang kotak kardus. Ye Chen mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan berkata, "Nona Manqiong, biarkan saya mengambilkannya untuk Anda."
Liu Manqiong sedikit mengangguk. Terima kasih, Tuan Ye. Ye Chen dengan santai mengambil kotak itu, memeluknya, dan meninggalkannya, villa dengan Liu Manqiong. Sesampainya di halaman, Liu Manqiong berjalan lurus menuju Tesla Model 3 biasa. Mobil entry level termurah Tesla tampak tidak cocok di halaman yang penuh dengan Rolls-Royce dan Maybach. Ye Chen tidak menyangka Liu Manqiong akan mengendarai mobil listrik senilai lebih dari 200.000 yuan, dan dia merasa sedikit terkejut. Liu Manqiong juga melihat keterkejutan di mata Ye Chen, dan berkata, "Tuan Ye, mobil saya agak kasar, mohon tidak keberatan, tidak?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak peduli dengan mobil juga, tidak masalah. Apalagi mobil listrik roda 4, sekalipun itu mobil listrik roda 2, saya tidak masalah." Liu Manqiong mengangguk dan berkata dengan sedikit dingin, "Itu bagus. Tuan Ye, tolong bantu saya menyimpan barang-barang saya, taruh di bagasi." "Oke." Ye Chen langsung setuju. Setelah memasukkan barang-barang ke bagasi, dia membuka pintu penumpang dan masuk. Liu Manqiong sudah menunggu di kursi pengemudi. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, dia langsung mengemudikan Tesla keluar dari villa. Saat dia berkendara menuruni gunung di sepanjang jalan Sixun, dia bertanya pada Ye Chen, "Saya ingin tahu kemana Tuan Ye ingin pergi berbelanja sore ini." "Nona Qiong, tolong atur sesuka Anda." Liu Manqiong mengangguk, melirik ke arah Ye Chen, dan bertanya, "Omong-omong, Tuan Ye, saya punya pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Bukankah ini nyaman?" Ye Chen bertanya sambil tersenyum. "Apakah Nona Manqiong ingin bertanya kepada saya apakah saya lajang sekarang?" "Tidak." Liu Manqiong sedikit mengernyit dan berkata, "Saya hanya ingin bertanya kepada Tuan Ye, yang berkali-kali menyebut angsa panggang di meja makan. Apakah dia tahu apa yang terjadi di balik layar? Apa artinya maksudnya?" Ye Chen merasa Liu Manqiong sepertinya menyadarinya, jadi dia menggelengkan kepalanya. "Saya hanya mengatakannya dengan santai. Saya tidak tahu apa arti di baliknya. Saya ingin tahu apakah Nona Manqiong bisa melakukan ilmu pengetahuan." Liu Manqiong berkata dengan ringan. Ayah saya dulu memiliki bawahan bernama Chen Zhaozong. Belakangan, Chen Zhaozong ini membawa ibu tiri saya saat ini dan kawin lari ke Amerika Serikat dan membuka restoran angsa panggang di Chinatown. Soal kawin lari mereka telah selalu sangat sensitif terhadap ayahku. Jadi memanggang angsa juga merupakan hal yang tabu baginya." Ye Chen berkata dengan mengelak, "Nona Manqiong, dengan segala hormat, ibu tirimu tidak terlihat seperti seseorang yang dapat menanggung kesulitan." "Memang benar." Liu Manqiong berkata, dia biasanya bahkan tidak repot-repot mencuci celana dalamnya. Dia memiliki beberapa pelayan yang menunggu di sekelilingnya setiap hari. Setelah mengatakan itu, Liu Manqiong hanya bisa menghela nafas. Namun, bahkan dengan seperti itu karakter yang dimanjakan, dia masih bisa mengikuti Chen Zhaozong di dunia. Amerika Serikat telah membuka restoran angsa panggang selama beberapa tahun, yang tidak pernah saya duga. Ye Chen berkata dengan santai, "Sepertinya dia dan Chen Zhaozong itu benar cinta." Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang ini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan bertanya, "Tuan Ye, Anda benar-benar tidak mengetahui hal-hal ini?" Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Saya tahu Nyonya Liu pernah kawin lari dengan seseorang sebelumnya, dan masalah ini tersebar di seluruh Hong Kong. Anda semua seharusnya sudah mendengarnya. Banyak pengusaha besar juga akan membicarakannya sebagai gosip setelah makan malam. Tapi saya belum pernah mendengar tentang apa yang dia lakukan di luar negeri setelah dia kawin lari dengan seseorang." Ye Chen melihat bahwa Liu Manqiong bukanlah wanita biasa. Jadi dia tidak ingin Liu Manqiong menyadarinya, motif Anda yang sebenarnya. Lagi pula, bahkan Liu Jiahui baru-baru ini mengetahui fakta bahwa Chen Zhaozong membuka restoran angsa panggang di Amerika Serikat.
dan masalah ini belum dilaporkan kembali ke Pulau Hong Kong. Jika dia, orang luar, mengaku mengetahuinya, itu akan terjadi, setara dengan mengakui bahwa dia dan Chen Zhaozong ada hubungan. Liu Manqiong sedikit ragu. Dia selalu merasa bahwa penyebutan angsa panggang di meja makan oleh Ye Chen sepertinya disengaja, tetapi ketika dia mendengar Ye Chen mengatakan ini, dia merasa tidak ada celah dalam logikanya. Bagaimanapun, identitas Ye Chen adalah asisten tingkat tinggi East Shipping, dan dia berasal dari daratan, jadi kecil kemungkinannya dia mengetahui tentang Chinatown di Amerika Serikat. Jadi, dia melupakan masalahnya dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika Anda tidak menentukan tempat untuk pergi, ayo kita pergi ke Sim Sa Sui dulu. Saya dan teman sekelas mengadakan acara ini adalah penjualan amal. Saya akan memberi mereka barang-barang di dalam mobil." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Sim Sa Sui adalah salah satu pusat komersial paling makmur di Pulau Hong Kong dan surga belanja di Pulau Hong Kong." Menurut Liu Manqiong, dia dan teman-teman sekelasnya telah mengadakan penjualan amal di area pusat jalan komersial Sim Sa Sui untuk mengumpulkan dana selama beberapa hari terakhir. Menurut pembagian kerja awal setiap orang, dia seharusnya kembali besok, tetapi Liu Jiahui dipanggil pulang dari sekolah pada siang hari, dan dia setuju untuk mengajak Ye Chen berkeliling di sore hari. Jadi dia hanya membawa barang-barang yang telah dia persiapkan untuk hari itu. Obral amal, ayo, bawakan saja. Selain itu, Liu Manqiong benar-benar tidak tahu kemana harus membawa Ye Chen. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya antara rumah dan sekolah. Selain beberapa kegiatan amal, dia tidak memiliki kegiatan hiburan apapun di hari kerja. Jadi dia memintanya untuk memberi Ye Chen sebagai pemandu wisata. Dia juga memiliki mata yang gelap, jadi dia menjalankan urusannya sendiri terlebih dahulu dan membawa Ye Chen bersamanya. Ye Chen pernah ke sana beberapa kali bersama orang tuanya ketika dia masih muda. Dia merasa Pulau Hong Kong terlalu kecil, banyak orang, banyak mobil, dan sebagian besar jalanan sempit dan sempit. Oleh karena itu, dia tidak tertarik dengan sumber daya pariwisata Pulau Kong. Jadi dia berencana untuk mengikutinya Liu Manqiong berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Liu Manqiong mengemudikan mobilnya ke tempat parkir sebuah pusat perbelanjaan di Sim Sa Sui, lalu turun dari mobil bersama Ye Chen. Ye Chen pergi ke bagian belakang mobil seperti seorang pria sejati, membuka bagasi dan membantu Liu Manqiong mengambil barang-barang pribadinya. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce culinan serba hitam diparkir di depan mobil Tesla Liu Manqiong. Jendela kabin diturunkan, dan seorang anak laki-laki berjas dan sepatu kulit dengan rambut disisir sangat rapi berkata dengan terkejut, "Manqiong-Qiong, bukankah? Apakah kamu tidak datang besok? Mengapa kamu di sini sekarang?" Liu Manqiong sedikit mengernyit dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pihak lain tersenyum dan berkata, "Saya mendengar bahwa HKU Anda mengadakan penjualan amal. Jadi saya pikir datanglah ke sini untuk menghiburku. Kudengar kamu akan datang besok, jadi aku tidak ingin bertindak terlalu sengaja. Jadi aku datang lebih awal hari ini. Aku tidak menyangka kamu akan datang lebih awal juga. Ini sangat menentukan." Liu Manqiong bertanya lagi, "Bagaimana Anda tahu saya akan datang besok?" Pemuda yang dikenal sebagai Tuan Zong berkata sambil tersenyum, "Saya kebetulan lewat di sini pada siang hari dan melihat lencana HKU dan sukarelawan Anda. Jadi saya pergi untuk bertanya tentang itu. Saya mengetahui bahwa itu adalah penjualan amal yang Anda selenggarakan, jadi saya bertanya kapan Anda meminta mereka untuk datang. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda akan datang besok. Seperti yang Anda tahu, saya tidak suka aktif. Jadi saya pikir tentang pulang dan membawa beberapa jam tangan, dan menyumbangkannya segera setelah kamu tidak datang. Tanpa diduga kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Oh, ngomong-ngomong, Manqiong, untuk mendukung penjualan amal Hong Kong Anda,
Saya membawa beberapa jam tangan Patek Philippe dan Rolex untuk mendukung Anda. Ada 2 Nautilus dan 3 Daytona. Total harganya hampir lebih dari 4 juta. Liu Manqiong berkata sambil ekspresi dingin. Maaf, Tuan Zong. Kami menjual beberapa barang kecil yang tidak digunakan untuk amal di sini. Dan harga satuan maksimum tidak lebih dari 10.000 dolar Hong Kong. Barang-barang Anda ini terlalu berharga. Dan itu adalah sulit untuk menjualnya pada kesempatan seperti itu. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tuan Zong melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Meskipun jam tangan itu bernilai lebih dari 4 juta, harganya bisa 300 won. Harganya sangat bagus. Saya yakin akan segera terjual habis. Saat dia berkata, dia sengaja mengedipkan mata pada Liu Manqiong dan berkata sambil tersenyum, saya melakukan ini untuk menghibur Anda. Penjualan amal yang diselenggarakan oleh orang terkenal Liu Manqiong, jika jumlahnya tidak banyak benar-benar tidak dapat dibenarkan untuk membeli komoditas yang berharga, bukan? Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi alasan mengapa saya mengatur penjualan amal adalah untuk membuat sedekah lebih membumi dan menaikkan ambang batas bersedekah. Minimalkan agar lebih banyak orang yang berpartisipasi. Setelah barang-barang berharga yang Anda sebutkan masuk, akan menyurutkan semangat masyarakat awam untuk ikut bersedekah. Jadi tidak perlu. Tuan Zong buru-buru berkata, Manqiong, jika menurut Anda itu tidak pantas, maka saya dapat menyumbangkan uang. Bagaimana kalau 10 juta dolar Hong Kong? Liu Manqiong berkata, tidak apa-apa untuk menyumbang. Yayasan Amal kami memiliki rekening yang diaktakan. Anda dapat mengirimkan uang langsung ke rekening tersebut. Dan Anda juga dapat membuat catatan pada saat yang sama. Sumbangan anonim atau sumbangan nama asli. Jika itu adalah sumbangan anonim, kami akan menulis warga negara yang antusias. Jika itu adalah sumbangan anonim, kami akan menulis warga negara yang antusias. Jika itu adalah sumbangan nama asli, kami akan menuliskan nama Anda. Setelah itu, Liu Manqiong menambahkan, tetapi karena Tuan Zong tidak suka pamer. Jika Anda terlalu proaktif dan disengaja, maka saya pikir itu akan terjadi lebih pantas bagimu untuk berdonasi secara anonim. Ekspresi Tuan Zong tiba-tiba menjadi jelek. Dia awalnya ingin memanfaatkan ketidakhadiran Liu Manqiong untuk pamer terlebih dahulu. Begitu beberapa jam tangan berharga dikeluarkan, diperkirakan para relawan di sini pasti akan gempar. Sambil mengagumi diri sendiri, mereka pasti akan menghubungi Liu Manqiong secepatnya. Saat itu, saya masih bisa pamer secara pasif di depan Liu Manqiong. Saat dia tiba-tiba bertemu Liu Manqiong barusan, dia merasa Tuhan benar-benar membantu saya. Ini adalah waktu yang tepat untuk menampilkan pertunjukan yang bagus tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Tapi dia tidak menyangka Liu Manqiong tidak akan menghargainya sama sekali. Bahkan butuh beberapa kata untuk menggali lubang bagi diriku sendiri. Sekarang saya sedang menunggangi seekor harimau. Jika saya tidak ingin kehilangan muka, saya hanya dapat menguangkan sumbangan sebesar 10 juta dolar Hong Kong. Dan seperti yang dikatakan Liu Manqiong, itu harus berupa sumbangan tanpa nama. Melihat ekspresinya yang canggung, Liu Manqiong berkata dengan tenang, tidak masalah jika Tuan Zong menyesalinya, anggap saja saya tidak mengatakannya. Setelah mendengar ini, Tuan Zong berkata tanpa berpikir, tidak, sama sekali tidak, saya bagaimana Zong Zitao bisa menyesalinya, bukankah itu hanya 10 juta dolar Hong Kong? Saya akan segera mentransfernya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telepon. Liu Manqiong mengangguk. Kalau begitu berbalik perlahan. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat Ye Chen tidak muncul untuk waktu yang lama. Jadi dia berbalik-berbalik dan melirik ke belakang mobil. Tuan Ye. Ye Chen menjulurkan kepalanya saat ini dan bercanda sambil tersenyum. Oh, saya tidak akan menunda kalian berdua, kan? Jika Anda melanjutkan, berpura-pura saja bahwa aku tidak ada. Aku tidak terburu-buru.
Liu Manqiong tahu bahwa Ye Chen sedang menggoda dirinya sendiri. Jadi dia berkata dengan beberapa keluhan, "Ye Chen, kamu juga tunangan yang diatur oleh ayahku untukku. Apa maksudmu bersembunyi di balik mobil saat ini? Apakah kamu masih bukan laki-laki lagi?" Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangisnya. Mulut tersenyum, dia agak mengagumi Liu Manqiong. Salah satunya adalah mengagumi bahwa pikiran gadis ini sangat cepat. Yang lainnya adalah mengagumi bahwa gadis ini tidak membalas dendam dalam semalam dan akan membalaskan dendamnya saat itu juga. Dia hanya menggodanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membalikkan punggungnya dan menggunakan dia sebagai perisai, dan pada saat yang sama melukai dirinya sendiri, yang memang merupakan sesuatu. Tapi Liu Manqiong meremehkan Ye Chen. Dia adalah seseorang yang selalu memiliki dendam, begitu pula Ye Chen. Jadi, Ye Chen berkata dengan ekspresi malu, "Maaf, Manqiong, ini salahku. Jika kamu menghadapi pembuat onar seperti itu di masa depan, aku akan berdiri di depanmu sesegera mungkin." Liu Manqiong mengangguk dengan kepuasan dan berbicara. Berkata, "Di masa depan, ketika kamu bersamaku, kepribadianmu tidak boleh terlalu feminin, kamu harus lebih tangguh dan jantan, kalau tidak, bagaimana kamu bisa memberiku rasa aman?" Ye Chen berkata dengan serius. "Kepribadian saya sebelumnya, benar-benar terlalu feminin." Liu Manqiong berusaha untuk tidak tertawa dan berkata, "Bagus jika Anda mengetahuinya." Pada saat ini, Ye Chen meletakkan kotak karton di bawah miliknya lengan dan berjalan ke arah Liu Manqiong, mengambil keuntungan dari ketidaksiapannya. Dia mengulurkan tangan langsung untuk meraih tangannya yang lain dan memegangnya erat-erat, mata dan nada suaranya tegas dan dia berkata, "Sayangku, tolong percaya padaku. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka." Ketika Ye Chen meraih tangan kecil Liu Manqiong, reaksi pertamanya seperti tersengat listrik. Dia ingin segera melepaskan diri, tetapi cengkeraman Ye Chen begitu kuat sehingga Liu Manqiong tidak bisa menariknya sama sekali. Apalagi dia tidak berani menamparkan keras secara terang-terangan. Karena kalau begitu, saya khawatir Zhong Zitao akan melihat permainan antara keduanya sekaligus, dan kemudian dia akan benar-benar kehilangan segalanya. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata kepada Ye Chen, "Sebaiknya kamu melakukan apa yang kamu katakan." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Ayo pergi." Wajah Zhong Zitao pucat dan dia berseru, "Manqiong, siapa pria ini?" Liu Manqiong masih dipegang oleh tangan Ye Chen, dan dia merasa sangat kesal. Jadi dia berkata dengan marah, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan dengan jelas? Dia adalah tunanganku." Bagaimana mungkin? Zhong Zitao sepertinya telah diinjak, dan berkata dengan marah, "Ayahku baru saja makan malam dengan Paman Liu minggu lalu. Paman Liu berkata bahwa dia ingin aku bersamamu, dan dia juga mengatakan bahwa kamu belum pernah difoto. Tunggu, kuharap aku bisa bekerja lebih keras. Ini baru seminggu. Kok kamu punya tunangan, Liu?" Manqiong menunjuk ke tangan kanannya yang dipegang oleh Ye Chen dengan tangan kirinya, dan berkata dengan ekspresi serius, "Kamu juga tahu kalau aku belum mengambil foto apapun. Terlalu banyak penundaan. Jika dia bukan tunanganku, bagaimana aku bisa membiarkan dia memegang tanganku? Aku pasti sudah menamparnya sejak lama." Ye Chen tahu bahwa Liu Manqiong sedang berbicara dengannya. Jadi dia berkata, dia berteriak kepada Zhong Zitao dengan wajah kaku, "Apa maksudmu? Kamu ingin berkencan dengan tunanganku? Jika kamu berani mengganggu tunanganku lagi, hati-hati aku akan menamparmu sampai mati." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Liu Manqiong dan bertanya dengan serius, "Sayangku, apakah aku cukup jantan seperti ini?" Liu Manqiong sangat tertekan sehingga dia ingin mati, tetapi dia bisa hanya gigit jari dan berkata, sudah cukup, kamu tiba-tiba berubah begitu cepat, aku tidak terbiasa." Zhong Zitao saat ini,
Dia menjadi marah dan menunjuk ke arah Ye Chen dan mengutuk, "Dari mana asalmu? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku? Zhong Zitao, pernahkah kamu mendengar tentang 4 naga kecil Hong Kong?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, terlihat bingung, berkata, "Apa 4 naga kecil di Pulau Hong Kong? Saya dari daratan dan belum pernah mendengarnya." "Saya sangat malu." Zhong Zitao mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu bahkan belum pernah mendengarnya 4 naga kecil Pulau Hong Kong, namun kamu berani pamer di depanku. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu datang dan pergi kali ini." Ye Chen dengan cepat bertanya pada Liu Manqiong dengan ekspresi panik di wajahnya, "Sayangku, siapakah 4 naga kecil Pulau Hong Kong? Apakah mereka memiliki latar belakang yang besar?" Tangan Liu Manqiong terus disentuh. Ye Chen memegang tangan itu, merasa sangat tertekan, dan berkata dengan ekspresi putus asa, "Yang latar belakangnya cukup besar. Ayahnya adalah Zhong Yun Qiu, salah satu dari 5 orang terkaya di Pulau Hong Kong, dan dia terkait dengan orang Hongmen yang terkenal, hubungan yang sangat dalam, jenis yang dapat memihak kedua belah pihak." Ye Chen bertanya dengan sangat terkejut, "Ah, apa yang harus saya lakukan? Bisakah calon ayah mertua saya membantu saya menyelesaikannya?" Liu Manqiong menggelengkan kepalanya, "Ayah saya, jika Anda tidak dapat berbicara dengan orang Hongmen, Anda sebaiknya, aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat bahwa Ye Chen tampaknya sangat ketakutan. Jadi dia berkata, "Tetapi jika kamu takut, katakan saja, aku akan meminta ayahku untuk mengatur agar kamu lari, pergi, dan kamu pergi. Pulau Hong Kong, mereka seharusnya tidak melakukan apapun padamu." Zhong Zitao juga mendengar percakapan di antara keduanya dan berteriak dengan dingin, "Nak, kamu mengacau aku dan masih ingin melarikan diri. Izinkan saya memberitahu Anda, kejadian hari ini, jika Anda tidak berlutut di depan saya dan bersujud 3 kali, lalu menamparkan diri Anda sendiri 100 kali, saya, Zhong Zitao, tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Ye Chen menatap Zhong Zitao dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah kamu bercanda? Apakah kamu bercanda?" Zhong Zitao mengira Ye Chen takut dan berkata dengan marah, "Siapa kamu?" "Saya, Zhong Zitao, akan bercanda bersamamu seperti ini." Liu Manqiong melihat penampilan Zhong Zitao yang garang, dan mau tidak mau menyadari bahwa dia tampaknya bermain terlalu besar. Jadi dia tidak peduli jika Ye Chen memegang tangannya, dan dengan cepat menarik Ye Chen ke samping dan berbisik, "Zhong ini Zitao sangat sulit untuk dihadapi. Dan keadilan harus ditegakkan. Kamu harus segera meminta maaf padanya dan mencoba menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, aku khawatir ayahku tidak akan bisa melindungimu." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, membuang ekspresi bercandanya, dan berkata, "Minta aku, Ye Chen, untuk meminta maaf kepada serangga. Jika tersiar kabar tentang ini, apa yang akan dipikirkan rekan-rekan desaku tentang aku di masa depan? Apa pendapat anjing kuning besar di desa tentang saya?" Setelah itu, dia berbalik, melihat ke arah Zhong Zitao di dalam mobil, membuang ekspresi bercandanya, dan berkata dengan serius, "Nak, menurut sifat marahku sebelumnya, aku pasti akan menanggapi beberapa kata yang baru saja kamu ucapkan. Panggil ahli kaligrafi tubuh kerajaanku. Aku akan menamparmu 10.000 kali. Lalu aku akan meninggalkan beberapa kaligrafi di dahimu. Tapi kamu beruntung, aku di sini bukan untuk membuang waktu bersamamu, ikan dan udang bau. Saat aku datang ke Pulau Hong Kong kali ini waktunya, jadi mulai sekarang, jangan biarkan aku melihat wajahmu lagi. Jika tidak, aku akan membiarkanmu, 4 naga kecil Pulau Hong Kong, berubah menjadi cacing di Hong Pulau Kong." Liu Manqiong terkejut saat mendengar ini. Sudah terlambat ketika dia ingin menghentikan Ye Chen. Zhong Zitao sangat marah pada Ye Chen sehingga dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata dengan dingin,
kamu benar-benar mencari kematian. Tahukah Anda bahwa tidak ada seorang pun di Hong Kong yang berani berbicara seperti itu kepada saya? Ye Chen terlalu malas untuk memperhatikannya dan berkata dengan tenang, ingat apa yang saya katakan dan menjauhlah dari pandangan saya. Jika tidak, kamu akan dikutuk jika kamu tidak melihat apakah aku bisa menjagamu. Setelah itu, dia meraih tangan Liu Manqiong, berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tempat parkir. Zhong Zitao tidak menyusul, tapi sambil melihat punggung Ye Chen melalui kaca spion, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan ponselnya, telepon dan memutar telepon. Pada saat ini, Liu Manqiong, yang ditarik oleh Ye Chen, menghentakkan kakinya dengan cemas dan berseru, Ye Chen, mengapa kamu harus bersaing dengan Zhong Zitao itu? Ye Chen bertanya balik padanya, bukankah ini yang kamu inginkan? Jika Anda ingin saya menjadi tameng Anda, maka saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan efeknya? Liu Manqiong berseru, saya meminta Anda menjadi tameng saya, tetapi saya tidak berharap Anda mengatakan kata-kata kasar kepadanya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, tinggalkan saja bersamaku. Tidak perlu memprovokasi dia, orang ini pasti akan membalas dendam, dia pasti akan menimbulkan masalah bagimu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti, meraih tangan Ye Chen untuk berjalan kembali, dan berkata dengan mendesak, tidak, kamu segera kembali bersamaku, dan aku akan meminta ayahku mengatur seseorang untuk segera membawamu pergi dari Pulau Hong Kong. Tidak perlu. Ye Chen menggunakan sedikit kekuatan dan menariknya. Lalu dia menyeretnya keluar dan berkata dengan tenang, meminta maaf bukanlah gayaku, dan melarikan diri bukanlah gayaku. 4 naga kecil dari Pulau Hong Kong saja tidak cukup bagiku. Ye Chen, sial, jika keempat naga kecil ada di sini, aku masih bisa menyajikannya sebagai hidangan. Kamu? Liu Manqiong diseret oleh Ye Chen dan kakinya terpeleset. Dia menghentakkan kakinya dengan cemas dan berseru, Ye Chen, ini bukan saat yang tepat bagimu untuk mengucapkan kata-kata kasar. Itu bisa saja membunuhmu. Ini semua salahku. Izinkan aku memohon padamu. Oke, kamu duluan. Jika kamu masih ingin membicarakan kerja sama dengan ayahku, minta saja ayahku pergi ke daratan untuk mencarimu. Oke. Tidak bagus. Ye Chen berkata dengan tenang. Kamu berjanji kepada ayahmu bahwa kamu akan mengajakku berkeliling untuk bersenang-senang, dan kamu juga berjanji kepada ayahmu bahwa kamu akan mengajakku mencicipi makanan ringan asli Pulau Hong Kong di malam hari. Kamu harus memenuhi janji ini terlebih dahulu, lalu ceritakan hal lainnya. Bersambung.